Kue talam ubi ungunya ini benar-benar empuk karena kita menggunakan dua jenis tepung dengan takaran yang pas hingga hasilnya kenyal juga empuk. Rasanya enak, gampang bikinnya, bahannya sederhana. Halo teman-teman, selamat datang di Ifdemiko Channel. Oke, sudah kita siapkan di sini ubi ungu sebanyak 500 gram tanpa kulit ya teman-teman. Nah, kemudian ubi ungunya setelah kita cuci bersih, kemudian ubi ungunya kita potong seperti ini. Ubi ungunya kita potong-potong supaya proses masaknya lebih cepat ya teman-teman. Nanti kemudian kita kukus sampai ubi ungunya benar-benar empuk. Oke, setelah kita kukus kita cek ya teman-teman sudah empuk atau belum. Kita coba tusuk dengan garpu dan ubi ungunya sudah benar-benar empuk. Ubi ungunya sudah matang, langsung saja kompor kita matikan. Nah, untuk tambahan bahan lainnya sudah ada di sini. Tepung tapioka sebanyak 120 gram, kemudian tepung beras 120 gram, gula pasir sebanyak 250 gram atau sesuai selera, kemudian garam setengah sendok teh, santan sebanyak 500 ml. Oke teman-teman, langsung saja kita bikin adonan kue ubi ungunya atau kue talam ubi ungunya. Ubi ungu yang sudah kita kukus sampai benar-benar empuk. Ini kemudian kita haluskan ya teman-teman. Untuk menghaluskannya boleh menggunakan sendok, boleh menggunakan garpu, atau dengan cangkir juga boleh. Nah teman-teman, di sini saya haluskan dengan menggunakan cangkir. Teman-teman pastikan saat menghaluskannya benar-benar empuk ya teman-teman. Supaya halus merata sambil dibolak-balik, lalu dihaluskan kembali, oke? Nah ini sudah benar-benar halus, tidak ada lagi potongan-potongan ubi yang kasar. Oke lanjut, kita tuang santannya sebanyak 600 ml. Santan yang saya gunakan di sini santan segar ya teman-teman. Santan segarnya diambil dari setengah butir kelapa. Nah jika teman-teman ingin lebih simpel saja atau ingin lebih praktis, teman-teman boleh menggunakan santan siap pakai. Gunakan santan siap pakai yang kemasan isi 100 ml. Dan tambahkan airnya sebanyak 500 ml. Nah teman-teman, setelah santan kita masukkan ke dalam ubi ungu yang sudah kita haluskan, kita aduk-aduk ya teman-teman. Pastikan ubi ungunya tidak ada lagi yang menggumpal-gumpal. Nah ini sudah tercampur dengan merata. Kita masukkan garam setengah sendok teh. Ini supaya kue talamnya benar-benar gurih ya teman-teman. Lanjut kita masukkan aja tepung beras sebanyak 120 gram. Dan juga tepung tapiokanya sebanyak 120 gram. Teman-teman, tepungnya kita masukkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk. Nah, pastikan tepungnya ini benar-benar menyatu ya teman-teman. Tercampur dengan merata, tidak ada yang menggumpal. Supaya nanti hasil dari kue talam ubi ungunya benar-benar lembut banget, oke? Teman-teman, di sini kita gunakan dua jenis tepung beras dengan tepung tapioka. Supaya nanti kuenya benar-benar kenyal, juga empuk ya teman-teman. Karena jika hanya memasukkan tepung beras saja, nanti kuenya jadi keras. Atau jika kita hanya memasukkan tepung tapiokanya saja, tekstur dari kue ubi ungunya nantinya benyek. Jadi ini kita campurkan tepungnya ya teman-teman. Oke, ini kita sudah masukkan tepung tapiokanya, aduk-aduk kembali hingga tercampur dengan merata. Oke teman-teman, setelah tercampur dengan merata, lanjut kita masukkan gula pasirnya sebanyak 250 ml. Teman-teman, untuk menentukan tingkat kemanisannya, gula pasirnya dimasukkan secara bertahap atau sebagian-sebagian. Lalu kemudian diaduk-aduk sampai gulanya benar-benar hancur atau meleleh. Jika gulanya sudah benar-benar hancur atau meleleh, teman-teman boleh cicip sedikit adonannya untuk menentukan tingkat kemanisannya. Jika dirasa masih kurang manis, teman-teman boleh tambahkan kembali gula pasirnya. Lakukan hal yang sama, aduk kembali. Jika sudah, cicip lagi hingga nanti teman-teman bisa menentukan tingkat kemanisannya. Nah di sini gulanya saya tambah lagi loh, 2 sendok makan lagi. Oke, jadi gula pasirnya sesuaikan dengan tingkat kemanisan yang teman-teman inginkan ya teman-teman. Nah, supaya kue ubi ungu kukusnya wangi, kita tambahkan vanili setengah sendok teh.
Diaduk-aduk kembali hingga tercampur dengan merata. Nah teman-teman, setelah adonan sudah tercampur dengan merata, untuk memastikan adonannya benar-benar halus, adonannya ini bebas dari tepung-tepung yang menggerindil atau dari ubi ungu yang masih kasar-kasar. Ini kemudian adonannya kita saring ya teman-teman. Nah, setelah adonan sudah kita masukkan ke dalam saringan, ini kemudian kita aduk-aduk kembali, yang bertujuan supaya adonannya turun semua ya teman-teman. Supaya ubi yang menggumpal atau tepung yang menggumpal bisa menyatu kembali atau hancur ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini dalam saringannya terlihat potongan-potongan ubi ungu yang halus yang tidak keluar dari saringannya. Ini kita aduk-aduk terus sampai ubi ungunya benar-benar turun dari saringan. Nah, jika sudah, diaduk-aduk kembali untuk memastikan adonannya kembali tercampur dengan merata. Jika sudah, sekarang kita siapkan loyangnya ya teman-teman. Nah, loyang yang saya gunakan di sini loyang yang model bolongan seperti ini. Lalu kita tuang setengah sendok makan minyak. Nah, ini kita sapukan ke dalam seluruh loyangnya teman-teman sampai merata. Oke, ini udah merata. Sebelum kita tuang adonan terlebih dahulu kita aduk-aduk kembali untuk memastikan tidak ada tepung yang mengendap ya teman-teman. Lanjut, langsung saja kita tuang ke dalam loyang. Untuk bentuk loyangnya sesuaikan dengan persediaan teman-teman. Yang penting bisa memuat seluruh adonannya, oke? Sebelumnya sudah kita siapkan dangdang atau kukusan. Air dalam dangdangnya sudah mendidih. Langsung saja kita masukkan loyang berisi adonan. Kita tutup rapat. Pastikan tutup panci dilapisi dengan kain supaya tetesan uapnya tidak langsung masuk ke dalam adonan. Kita kukus selama 45 menit dengan menggunakan api yang sedang cenderung besar. Nah teman-teman, setelah kita kukus selama 45 menit, sudah matang, tutup panci, kita buka. Kompor langsung kita matikan dan ini kita diamkan hingga benar-benar dingin ya teman-teman. Teman-teman, setelah kue ubi ungunya sudah dingin, bagian pinggirannya kemudian kita sisir dengan menggunakan spatula. Disisir sampai merata ya teman-teman. Kemudian loyang kita tutup dengan piring atau alas. Kita balikan loyangnya. Nah, ini kemudian loyangnya kita ketuk-ketuk ya teman-teman. Loyang kita angkat. Dan ini dia hasilnya. Ditutup kembali dengan piring dan kita balikan supaya bagian atasnya seperti ini ya teman-teman. Kita tarik piringnya. Dan ini dia hasilnya. Kita potong-potong dengan pisau yang dilapisi dengan plastik. Ini bertujuan supaya saat kita memotongnya hasilnya rapi ya teman-teman. Tidak berantakan. Untuk ukurannya sesuaikan dengan selera teman-teman. Makin kecil ukuran kue yang kita potong ini, makin banyak potongan-potongan kue ubi ungu yang kita dapatkan. Dan sebaliknya, oke? Oke, dan ini dia kue ubi ungunya sudah jadi. Sudah kita potong-potong semuanya. Terlihat cantik ya teman-teman. Benar-benar warnanya terang banget. Nah, gimana sih rasanya? Langsung aja kita icip-icip. Ini kita coba potong. Dan ini lembut banget. Rasanya enak banget loh teman-teman. Nah, teman-teman harus coba di rumah. Ini gampang banget bikinnya. Aromanya wangi. Rasanya enak sekali. Tahu kan ya teman-teman, kalau ubi ungu direbus saja udah enak banget rasanya, apalagi dibikin kue makin enak. Gimana, tertarik untuk mencobanya? Kue ubi ungunya ini atau kue talam ubi ungunya cocok jadi ide usaha, cocok juga jadi oleh-oleh. Langsung dicoba ya teman-teman.